Saudara sekalian, pribadi yang rendah hati adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Seseorang tidak akan memiliki pribadi yang rendah hati kalau dia tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan bukan seperti orang yang takut terhadap hantu. Tetapi hati yang takut akan Tuhan adalah hati yang tidak ingin melukai hati Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan didasari adalah cinta kepada Tuhan. Orang yang cinta akan Tuhan tidak akan mau melukai hati Tuhan. Dia takut untuk melukai hati Tuhan karena dia cinta kepada pribadi Tuhannya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan akan menjaga perilakunya. Memang orang yang takut akan Tuhan atau orang yang mengasihi Tuhan bisa saja dia jatuh dalam hidupnya. Artinya bisa saja dia jatuh di dalam dosa. Tetapi dia akan menyesal. Tetapi dia akan merasa sakit sekali. Dan dia bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama. Kemudian pertanyaannya, apakah dia sama sekali tidak akan melakukan dosa lagi? Bisa saja. Tetapi dia akan kembali bangkit. Dia akan meminta ampun kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan ampuni aku. Kenapa aku menjadi sombong? Kenapa aku menjadi pongah? Kenapa aku menjadi orang yang beringas? Tetapi ketika dia meminta ampun kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan banyak memberi kesempatan di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, biarlah setiap kita memelihara hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan, hati yang cinta akan Tuhan akan diperoleh dengan hubungan dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan kita peroleh dari ruang doa kita. Ketika kita banyak menyembah Tuhan, ketika kita banyak berdoa, kita akan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu akan mendorong kita menjadi orang yang rendah hati. Kadang-kadang mungkin kita digelitik oleh peristiwa untuk melakukan kesombongan, untuk pamer, untuk apalagi dalam hal-hal sesuatu media sosial yang demikian luar biasa, ya. Bisa saja orang mau pamer ini, pamer itu. Tetapi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, kita tahu itu melukai hati Tuhan, kita tidak lakukan. Kita berusaha untuk mengosongkan diri kita. Tuhan memberi teladan kepada kita. Bagaimana dia mengosongkan dirinya, taat sampai mati, menjadi sama dengan manusia, walaupun dia penuh dengan kemuliaan. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia lupa untuk mengosongkan diri, menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, memperbaharui diri kita hari lepas hari untuk menjadi orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dikatakan dia mengambil rupa hamba. Tuhan sendiri mengambil rupa hamba. Artinya seorang hamba itu tidak memiliki hak. Kadang-kadang kita mempertahankan hak kita, ngotot mempertahankan hak kita, ya, gontok-gontokan mempertahankan hak kita. Padahal kadang-kadang apa yang kita pertahankan itu sesuatu yang memalukan. Firman Tuhan katakan, Paulus mengatakan, apa yang dulu ku anggap untung, tetapi sekarang ku anggap itu adalah sampah untuk karena aku mengenal Tuhan, karena pengenalanku akan Tuhan. Seringkali kita tidak sadar apa yang kita pertahankan, apa yang kita anggap untung, padahal itu hanyalah sampah belaka. Kita ingat bagaimana Tuhan mengambil rupa hamba. Dia tidak mempertahankan haknya. Dia bahkan kalau hamba itu
itu berbicara orang yang tidak memiliki apa-apa, ya, tidak memiliki hak di dalam kehidupannya. Demikian juga kita, apabila kita ini adalah merasa bahwa diri kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, kita juga pasti ya merasa bahwa diri kita itu tidak punya hak apa-apa di dalam kehidupan kita, terkecuali Tuhan saja. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Dia yang sudah mati bagi kita. Milik Tuhan yang sudah mati bagi kita. Ya, Dia sudah menebus dosa kita. Kita tidak memiliki hak dalam hidup kita, tetapi Tuhanlah yang memiliki hak. Suka-suka Tuhan. Tuhan maunya apa di dalam kehidupan kita? Lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Orang lain kadang-kadang ketika ya Tuhan katakan, anakku lakukan ini, tapi kita berkata tidak Tuhan, ya terlalu sulit bagiku. Waktu seseorang berkata, ya, waktu Tuhan mengatakan anakku, ya, perbuat ini, tidak Tuhan, terlalu berat bagiku. Aku cukup repot kalau aku melakukan itu. Kita begitu pelit kepada Tuhan, kita begitu hitung-hitungan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang hatinya lembut, ya, mau menuruti perintah Tuhan, dia tidak akan melawan Tuhan. Dia akan lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Walaupun itu sulit, walaupun dia merasa tidak mampu. Tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti dapat melakukan segala sesuatu. Bukankah Allah kita Allah yang berkuasa? Kalau saat ini ada pemirsa sekalian yang berkata, satu hal dalam hidupku, aku tidak bisa mengampuni suamiku. Saudara, apa yang tidak bisa kita lakukan? Apabila kita mau, kita pasti bisa melakukannya. Kalau Tuhan saja sebagai Tuhan bisa mengampuni kita, kenapa kita tidak bisa mengampuni suami kita? Kalau saudara yang mungkin berkata, dia itu terlalu jahat, dia sudah menipu aku, ya, hartaku habis ditipu olehnya. Dia menipu aku dengan berkata ini dan itu, padahal semua bohong dan aku tidak percaya lagi dan aku tidak mau mengampuni. Aku bangkrut karena dia. Saudara ingat, Tuhan Yesus yang kaya mau miskin untuk kita. Kalau kita saat ini mungkin dalam keadaan terpuruk karena orang lain yang menipu, ya, kita ingat teladan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau menerima kita apa adanya, Dia mau miskin untuk mengampuni kita karena kasih-Nya. Kita juga harus mau melakukan itu supaya pemulihan itu bisa terjadi. Orang yang rendah hati, kita ingat Ayub. Bagaimana Ayub di dalam kehidupannya mengalami ujian yang sedemikian hebat. Ya, anaknya mati, istrinya menuntut dia supaya dia menghujat Allah. Tetapi pribadi yang rendah hati, dia tidak mau menghujat Allah. Dia katakan bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Biarlah kita melihat teladan orang-orang saleh di zaman dulu. Bagaimana dalam penderitaannya dia tetap rendah hati, dia lembut hati, dia mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mengambil rupa hamba, mengambil rupa sebagaimana tidak memiliki hak di dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang berbahagia. Karena kebahagiaannya hanyalah Tuhan saja. Bukan dibahagiakan karena situasi dan kondisi. Bukan dibahagiakan karena keadaan. Tetapi karena Tuhan menjadi kebahagiaannya. Itulah orang yang rendah hati. Mau mengikuti didikan Tuhan. Mau mengikuti ajaran Tuhan, mau mengikuti teladan Tuhan. Teladan Tuhan adalah kerendahan hati. Kalau kita mau mengiring Tuhan, kita harus mau mengikuti teladan Tuhan. Sifat Tuhan adalah rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati,
Ya, dia tidak akan mau mengampuni kita. Kalau dia tidak rendah hati, dia tidak akan selamatkan kita. Tetapi karena dia rendah hati, dia mau menerima kita, mengambil kita yang sampah untuk dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Karena itu, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Biarlah kita responi kasih karunia Tuhan dengan merendahkan hati, merendahkan diri kita, mengambil teladan Tuhan Yesus. Walaupun itu sulit, walaupun kadang-kadang kita jatuh, tetapi kita bangkit lagi. Perjalanan kita masih panjang. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ingat juga tentang pribadi Abraham. Abraham adalah pribadi yang rendah hati. Bagaimana dia ketika dia disuruh untuk keluar dari tanah Ur, ya, dia lakukan itu. Kenapa? Karena dia mau mendengar Tuhan. Dia merasa tidak memiliki. Padahal Abraham kurang apa? Di tempatnya, di daerahnya, di tempatnya berasal. Tetapi dia mau mengosongkan dirinya. Dia mau taat kepada Tuhan. Dia mau merendahkan dirinya mengikuti Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia cinta akan Tuhan. Abraham ketika dia bersama-sama dengan Lot. Ya, ketika hamba Lot dan hamba Abraham berkelahi, dia katakan kepada Lot, Lot, ya, pilihlah tempat mana yang kamu mau pilih. Nanti kemudiannya aku yang pilih. Dia tidak berkata kepada Lot, Lot, kamu jangan pilih, aku dulu, karena aku yang lebih tua. Tidak. Tetapi Abraham adalah orang yang mau menyerahkan haknya. Ketika Tuhan katakan bahwa Abraham harus menyerahkan anaknya, Ishak, dia pun mau melakukannya. Dia serahkan anak tunggalnya karena dia mengasihi Tuhan. Saudara yang kekasih, kita mau break sebentar, jangan kemana.